Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu lagi pada video pembelajaran ekonomi. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan penguatan materi ya tentang fungsi permintaan dan juga penawaran. Karena Ibu lihat di sini ada beberapa yang masih bingung dalam menyelesaikan soal yang berhubungan dengan permintaan dan juga penawaran, terutama saat mencari fungsinya. Nah, harapannya nanti setelah adanya video ini ya, dapat kalian jadikan sebagai salah satu sumber belajar yang dapat kalian akses dimanapun dan kapanpun. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan materinya. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan fungsi, ya. Jadi fungsi ini merupakan salah satu bentuk matematis yang menunjukkan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Jika itu fungsi permintaan, berarti dia fungsi yang menunjukkan hubungan antara apa? Antara price atau harga dengan quantity of demand atau jumlah barang yang diminta. Nah, bedanya kalau penawaran adalah hubungan antara price dan juga jumlah barang yang ditawarkan. Oke. Yang kedua, mengapa kita perlu mempelajari fungsi? Kira-kira apa sih manfaatnya? Nah, di sini Ibu rangkum menjadi 3 ya. Yang pertama, dengan memahami fungsi atau mempelajari fungsi permintaan dan penawaran ini, kita dapat memahami pasar. Kita dapat mengetahui bagaimana harga dan juga kuantitas barang atau jasa ini ditentukan dalam pasar. Nah, hal ini akan membantu kita dalam menganalisis perilaku produsen maupun konsumen, serta kekuatan apa saja yang mempengaruhinya. Kemudian yang kedua adalah membuat keputusan bisnis ya. Dari fungsi permintaan dan penawaran, kita dapat memperoleh informasi untuk menentukan harga yang tepat untuk produk yang kita punyai, misalkan kita seorang produsen. Sehingga nantinya kita akan dapat melakukan perencanaan yang strategis untuk produk kita, agar produksi dan juga persediaan kita ini lebih efisien. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk fungsi ya. Jadi fungsi ini tersusun atas 3 komponen utama. Yang pertama ada variabel key atau quantity, kemudian ada konstanta, dan juga ada variabel harga yang diikuti oleh koefisien ini atau gradiennya. Nah, untuk bentuknya sendiri ini bisa berbentuk Q sama dengan atau P sama dengan. Jadi tidak usah bingung, ini tergantung dengan permintaan soalnya bagaimana ya. Kemudian sudah Ibu beri contoh itu ya di sampingnya, di mana yang pertama ini ada Q sama dengan 200 min 5P. Q ini variabel quantity tadi, kemudian 200 ini adalah A-nya. A adalah konstanta, kemudian min 5 adalah B, kemudian P ini ada variabel harga. Jadi tetap ditulis P gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau berbentuk P sama dengan, berarti yang di sebelah kirinya ini adalah variabel Q, di mana yang 40 ini adalah konstanta, dan yang min 0,2 ini adalah koefisien atau gradiennya ya. Kemudian bagaimana perbedaannya antara fungsi permintaan dan penawaran? Ini terletak pada nilai B. Kalau permintaan, nilai B-nya ini adalah negatif. Ini berhubungan dengan hukum permintaan, ya, di mana jika harga mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Beda kalau fungsi penawaran. Jika harga mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Ya, sehingga bentuk fungsinya dapat dilihat di situ. Yang berwarna merah adalah bentuk fungsi dari permintaan, sedangkan yang berwarna hijau ini adalah contoh bentuk fungsi penawaran, ya, di mana gradiennya bernilai positif. Kemudian bagaimana cara mencarinya? Nah, jika diketahui harga barang dan juga kuantitas atau jumlah barang ya, baik itu yang diminta atau yang ditawarkan itu sama. Rumusnya memakai rumus persamaan garis berikut ini
ya. Ada P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. P1 ini berarti harga awal. P2 harga setelah adanya kenaikan atau penurunan. Kemudian Q1 ini adalah jumlah barang awal dan Q2 adalah jumlah barang setelah adanya kenaikan atau penurunan. Nah, biasanya rumus ini dipakai untuk bentuk fungsi yang P sama dengan. Jadi P-nya ada di sebelah kiri, biasanya jawabannya akan berbentuk seperti itu. Nah, untuk memudahkan kalian biar tidak bingung nanti, ini rumusnya bisa dibalik ya. Jadi Q bisa kita tempatkan di sebelah kiri, nanti bentuk hasilnya, hasil akhirnya dapat berupa Q sama dengan. Seperti itu. Baik, langsung saja kita aplikasikan ke soal berikut ini ya. Bisa dilihat di BKS kalian di halaman 26 soal nomor 25. Nah, di sini ada daging ayam. Pada bulannya harganya 30.000 dan jumlah yang diminta sebesar 50 kilo. Kemudian ada kenaikan harga jadi 40.000 per kilonya. Sehingga jumlah yang diminta ini turun menjadi 30 kilo. Nah, ditanya bagaimana fungsi permintaannya. Nah, di situ fungsi permintaannya dalam bentuk P sama dengan. Oleh karena itu, kita memakai rumus yang P-nya ada di sebelah kiri. Yang pertama, kita tulis terlebih dahulu ya, diketahui harganya berapa. Harga awal berarti P1, P1-nya adalah 30.000, kita tulis. Kemudian dia naik jadi 40.000. 40 ini adalah P2. Kemudian kuantitasnya berapa? Kuantitas awal adalah 50 kilo. Kemudian kuantitas yang kedua adalah 30 kilo. Nah, ditanya fungsi permintaannya bagaimana? Kemudian kita tuliskan rumusnya ya. Kemudian setelah itu kita ganti. P1 kita ganti dengan 30.000. P2 diganti dengan 40.000. P1-nya juga seperti itu, sama halnya dengan Q1 dan Q2 kita ganti semuanya ya. Setelah itu kita tulis kembali yang di atas ini. P min 30.000 kita tulis. Kemudian yang bawahnya baru kita jumlahkan. 40.000 dikurangi dengan 30.000 berapa? 10.000, betul sekali. Kemudian yang di sebelah kiri juga. Q min 50-nya kita tulis lagi. Kemudian yang di bawah ini baru kita jumlahkan. Berapa? 30 dikurangi 50. Min 20, betul sekali. Kemudian untuk langkah selanjutnya, ini kita kalikan silang. Ya. P min 30.000 itu kita tulis kembali, kemudian kita kasih kurung. Dan min 20-nya ini kita pindahkan di depannya P min 30.000. Kemudian untuk yang sisi kanan juga begitu. Q min 50 ini kita beri tanda kurung. Kemudian 10.000-nya ini kita pindahkan ke depannya Q min 50. Nah, setelah itu kita kalikan ke dalam. Yang pertama, min 20 kita kalikan dengan P, hasilnya adalah min 20P. Kemudian min 20 dikalikan dengan min 30.000, hasilnya adalah plus 600.000, karena min ketemu min sama dengan plus ya, perkaliannya. Kemudian yang sisi sebelah kanan juga begitu, 10.000 kita kalikan dengan Q sama dengan 10.000 Q. Selanjutnya 10.000 kita kalikan dengan min 50. Jadinya min 500.000. Nah, sampai sini kita sudah menemukan hasil. Ada 3 komponen utama. Ada min 20P, kemudian ada bilangan bulat 600.000, kemudian ada 10.000 Q, dan ada min 500.000. Nah, ini yang bisa dioperasikan ya, yang bisa dijumlahkan adalah yang bilangan bulatnya. Sehingga yang 600.000 itu kita pindah ke sebelah kanan. Kita jumlahkan dengan min 500.000-nya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini apabila suatu angka itu ya pindah ruas ke sebelah kanan atau kiri, maka dia akan berubah tandanya.
Yang tadinya berarti 600.000 itu tandanya plus, maka akan berubah menjadi minus ya, sehingga min 500.000 dikurangi 600.000 jadinya berapa? Min 1.100.000. Hutang 500.000, hutang lagi 600.000. Jadi hutangnya bertambah jadi 1.100.000 seperti itu. Nah, selanjutnya agar di sebelah kiri ini tinggal P saja, maka ini kita bagi dengan angka yang melekat pada P, yakni min 20. Jadi min 20P dibagi dengan min 20 hasilnya tinggal P saja. Kemudian 10.000 Ki dibagi min 20 hasilnya min 500 Ki. Kemudian min 1.100.000 kita bagi dengan min 20 hasilnya adalah plus 55.000. Oleh karena itu, kita temukan jawabannya adalah yang A, yakni PD sama dengan 55.000 min 500 Ki. Untuk tempatnya ini bisa kita ubah-ubah ya. Bisa konstantanya di depan atau variabelnya di belakang seperti itu. Disesuaikan dengan jawaban yang ada di soalnya. Oke, selanjutnya silakan berlatih ya dengan soal berikut ini. Di situ ada harga minyak goreng yang awalnya 14.000 kemudian naik menjadi 16.000 dan jumlah yang diminta yang awalnya tadi 30 liter menjadi 20 liter. Nah, kira-kira jawaban dari fungsi permintaannya yang mana? Silakan kalian mencoba mengerjakan di buku tulis masing-masing ya. Oke, kalau tadi mencari fungsinya. Nah, kadangkala dalam soal itu fungsinya sudah diketahui. Kita disuruh mencari salah satu variabelnya. Contoh di sini kita akan mencari P atau harga ya. Jadi diketahui fungsi permintaannya berbunyi 3Ki plus 200. Kemudian yang diketahui adalah jumlah barang yang diminta, yakni sebesar 100 unit. Yang ditanyakan adalah harga barang atau P-nya berapa. Nah, ini dapat kita selesaikan dengan cara mensubstitusikan nilai Ki ke fungsi permintaannya. Jadi fungsi permintaannya kita tulis, kemudian Ki-nya berapa? 100 ya. Selanjutnya kita ganti Ki itu dengan 100. Jadi P sama dengan 3Ki awalnya ya, plus 2000, maka Ki-nya kita ganti 100 jadi 3 kali 100 plus 2000. Hasilnya 300 plus 2000, maka P-nya diketahui adalah 2.300 rupiah. Jadi harga barangnya adalah 2.300. Kemudian bagaimana jika yang diketahui adalah P-nya? Sehingga kita diinstruksikan untuk mencari Ki atau jumlah barang yang diminta. Caranya juga sama. Pertama, kita tulis dulu fungsi permintaannya. Dalam soal, di situ fungsi permintaannya berbunyi P sama dengan 3Ki plus 2000. Kemudian, jika harganya 3.500, berarti 3.500 ini adalah P. Nah, di fungsi tadi, P-nya kita ganti dengan 3.500. Kemudian 3Ki plus 2.000 kita tulis lagi. Setelah itu kita operasikan. Yang di sebelah kanan, itu yang 2.000 kita pindah ke sebelah kiri. Sehingga tandanya menjadi minus. 3.500 dikurangi 2.000 sama dengan 3Ki. Hasilnya adalah 1.500 sama dengan 3Ki. Maka Ki-nya berapa? 1.500 kita bagi dengan 3. Sehingga ketemulah kuantitas atau jumlah barang yang diminta adalah sebanyak 500 unit. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya silakan dikerjakan latihan soal ya di BKS halaman 26 nomor 28. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri untuk video pembelajaran ini sampai sini dulu. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.